Nirwana Permana Hadi adalah penggagas sekaligus pemilik Faber Instrumen Indonesia, FII, sebuah UMKM asal Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lewat FII, Helmi memproduksi beberapa varian radio bernuansa antik dengan fungsi kekinian. Kenapa harus radio? Karena menurut saya itu radio itu walaupun sekarang sudah bukan lagi zamannya, tapi kadang-kadang kita perlu fill in, kayak kita naik mobil itu mendengarkan radio. Dan kenapa harus temanya vintage? Karena menurut saya itu akan berhubungan dengan bagaimana caranya si produk ini atau inovasi ini akan panjang umurnya. Kita memakai modul yang sudah ada Bluetooth-nya, USB-nya, dan FM radio, sudah pakai remote yang itu bisa dipakai untuk generasi sekarang gitu. Limbah kayu menaikkan nilai jualnya. Dan ini saya coba gabungkan dengan jati Belanda yang itu merupakan limbah dari bekas ekspalet. Dan ternyata itu menjadi satu harmonisasi kayu jati Belandanya kita dari hasil buangan ekspalet itu kita rubah. Kita remix menjadi satu desain yang bagus gitu. Sebelum terpilih menjadi salah satu UMKM resmi presidensi G20, Faber Instrumen Indonesia mengikuti proses seleksi dan kurasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM bersama Smesco. Proses ini melibatkan 1.204 UMKM yang terdaftar di laman Smesco. Ini menjadi satu momentum pemasaran promosi yang luar biasa banget yang dibikin sama pemerintah gitu. Itu wah mantep lah, menarik juga penjualan juga gitu. Biasanya tiap bulan kita 30 sampai 40, sekarang mungkin di angka 100 sampai 150 piece tiap bulan yang keluar. Itu syukur alhamdulillah. Malam minggu tuh teman-teman di sini yang sudah mau pakai motor tuh kita ajak, yuk ke sini yuk. Saya kasih kopinya, saya kasih rokoknya, saya kasih makanan, wifi gratis. Yang penting dia mau ngamplas. Mudah-mudahan dengan situ dia tertarik kan. Oh ternyata enak nih usaha seperti ini. Gampang aja kalau misalkan yang kita ngambil yang udah jadi. Tapi di situ people-nya nggak dapat gitu. Justru kita pengen pionnya itu dapat dari teman-teman yang awalnya nggak ngerti apa-apa jadi bisa. Nama saya Adi Rosadi, asli orang sini. Dari kecil saya di sini di Pacet, Cianjur. Saya itu belum ngerti apa-apa ya, saya kesini disuruh mau kerja di sini, gabung gitu ya. Belajar langsung, saya belum pernah megang sekalipun dari kecil. 3 bulan itu belum bisa semua gitu ya, baru lancar-lancar dikit-dikit kan jadi bisa gitu. Penghasilannya itu kadang buat anak-anak aja gitu ya, buat makan, buat anak sekolah. Itu udah mencukupi gitu Pak. Alhamdulillah saya di sini nyaman gitu, kalau keuangan saya nggak kesulitan gitu. Nama saya Herdiansyah. Saya posisi di sini sebagai divisi elektronika, bagian perakitan untuk elektronikanya. Kalau sehari standarnya saya 3-4 unit begitu. Kalau bagian sulitnya itu karena kan kita pakai masih solder manual dan perakitan manual. Biasanya pengkabelannya itu yang agak sulit begitu. Bukan tentang bisa atau tidak, dia mau atau enggak sebetulnya. Kembali lagi kepada hati ya kan. Dia
niatnya apa gitu. Kalau dia niatnya emang betul-betul mau bisa, pengen bisa, kenapa enggak? Pengen ini tuh menjadi bukan hanya tentang radio, mungkin nanti akan muncul ide-ide lain dari teman-teman yang lain, model-model baru tentang desain kayu gitu akan muncul. Alhamdulillah kita nyaman, Kang Helmi juga support begitu ke teman-teman begitu, dan kenal banyak orang begitu. Daripada kita nongkrong minum nggak jelas gitu ya, lebih baik kita kerja budayakan lah radio-radio yang seperti ini tuh kita harus dibanggain. Soalnya di Jawa Barat itu cuman ini doang yang bagus itu gitu radio itu. Kami sangat bangga sekali bisa membawa harum nama Cianjur, dan yang lebih penting bisa memberdayakan masyarakat di sekitar Pak Helmi memproduksi radio kayu ini. Kalau sudah dikenal tentu akan diikuti oleh permintaan pasar. Pasarnya bukan hanya lokal nasional, mungkin akan terbuka pasar global kepada Pak Helmi ini melalui produk-produk radio kayu, sebuah karya produksi yang unik. Ini adalah motivasi untuk warga masyarakat yang lainnya bahwa kita itu sebetulnya memiliki potensi. Dan potensi itu memang harus dibangun. Bisa lah kita bisa bersaing dengan produk-produk sejenis. Untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, berpikiran sederhana, keluarkan semua dari hati, karena karya terakhir dari mimpi dan usaha untuk membuat perubahan. Persiapkan gift itu sekitar 100 songket kemarin. Dampaknya ini banget lah, bersyukur ada G20 itu. Harapan kita sih nggak sampai di sini gitu, nanti setelah event ini selesai juga masih berkelanjutan.